Talk, Friday Talk. Halo Sobat Antara, selamat datang di Friday Talk. Dan kali ini bersama saya Nabila Karisti. Dan sekarang kita sudah kedatangan tamu nih dari PT Jaklingko Indonesia. Ini dia Direktur Utama dari PT Jaklingko Indonesia, ada Bapak Muhammad Kamaludin. Bagaimana kabarnya Bapak, sehat? Baik, sehat Nabila. Aduh, alhamdulillah. Ini pertama kali saya ketemu Bapak di sini, tapi ternyata Bapak Kamal ini sudah 4 kali ya ke kantor Berita Antara. Pak, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat atas penghargaan yang diraih dari Jaklingko sendiri. Penghargaan di Inggris ya waktu itu ya Pak ya? Betul. Itu kalau boleh cerita seperti apa Pak? Iya, jadi penghargaannya Highly Commended Smart Ticketing Program dari Transport Ticketing Global London. Jadi ini penghargaan tahunan diberikan untuk operator tiketing dari seluruh dunia, dievaluasi, kemudian dipilih yang mana yang terbaik. Dan kami mendapatkan penghargaan Highly Commended untuk size yang lebih dari 200.000 penumpang per hari. Wow. Jadi itu yang mendapatkan penghargaan. Luar biasa. Dan itu juga mengalahkan finalis-finalis lainnya ya Pak ya, ada dari Amerika, Australia, negara-negara besar lainnya ya Pak ya. Iya betul. Wow. Jadi memang ada 8 yang menjadi finalis, termasuk dari Amerika, Rusia, Brasil dan sebagainya. Dan memang Jaklingko ini terpilih karena pertama size-nya cukup besar gitu ya. Jakarta ini kota besar sekali begitu ya, penumpangnya banyak. Kemudian juga kompleksitasnya, ada 4 transportasi publik yang sudah masuk, bahkan transportasi swasta juga ada 1 sudah masuk. Kemudian juga sudah menggunakan teknologi terbaru account-based ticketing. Jadi itu yang menjadi evaluasi dari juri pada waktu itu. Waduh, luar biasa sekali. Dan yang pasti juga Jaklingko ini menjadi salah satu pelopor moda transportasi terintegrasi yang ada di DKI Jakarta, dan bahkan rencananya juga mungkin akan diacu juga ya Pak, atau mungkin menjadi inspirasi dari daerah-daerah lainnya. Mungkin kalau berbicara seperti itu bagaimana Pak? Iya, jadi Jaklingko Indonesia ini kan ketika penandatanganan pemegang saham di bulan Juli 2020 oleh pemegang saham kami, Transjakarta, MRT Jakarta, kemudian Jakarta Propertindo dan Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek, yang juga anak usaha atau perusahaan patungan dari KAI gitu ya dengan MRT. Kami sudah divisikan pada waktu itu di kantor Kementerian Perhubungan, disaksikan oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan, Pak Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Bapak Wakil Menteri BUMN. Sudah divisikan bahwa Jaklingko ini harus bisa direplikasi di kota-kota lain. Jadi dimulainya dari Jakarta, tapi disebut Jaklingko Indonesia supaya bisa juga dilakukan integrasi di kota-kota lainnya di Indonesia gitu, seperti di Palembang, di Surabaya, sebagainya. Nanti kita akan terus dorong untuk bisa diterapkan juga gitu. Artinya untuk kota-kota besar dengan tata kota yang kita katakan cukup unik ya Pak ya, seperti di DKI Jakarta atau seperti apa? Iya, jadi sudah ada transportasi umumnya, dan apalagi kalau memang size-nya cukup besar, jumlah penumpangnya cukup banyak. Dan tujuan Jaklingko ini kan sebetulnya untuk mengatasi kemacetan. Jadi supaya transportasi bisa lebih efisien, begitu ya. Kalau di Jakarta ini kan dulunya ranking 7 gitu ya untuk kemacetan, turun ke 13, turun lagi, terus terakhir di ranking 46. Ini kan perkembangan yang sudah sangat baik gitu ya untuk pengurangan kemacetan di Jakarta yang sudah ranking 46 termacet di dunia. Nah, ini harus bisa di-copy juga di kota lain, dan di Jakarta ini sendiri kan sudah menargetkan untuk meningkatkan jumlah pengguna angkutan umum sampai dengan 3 kali lipat di 2029 nanti. Dan semua itu bisa tercapai hanya dengan penambahan jaringan tentunya, kemudian integrasi fisik dan integrasi tiketing melalui seperti sistem Jaklingko ini. Di kota lain juga sama tentunya, kalau ingin transportasinya lebih efisien, lebih lancar, bisa menggerakkan ekonomi lebih cepat begitu. Itu juga bisa dibantu dengan integrasi yang sama seperti di Jakarta ini. Dan animo masyarakat juga dalam hal tersebut juga cukup baik ya Pak ya, untuk menerima bagaimana dari Jaklingko sendiri dengan moda sistem transportasi yang begitu integratif sehingga memudahkan mereka untuk melakukan perjalanan bahkan hingga jarak jauh, namun harganya juga terbilang ekonomis ya Pak ya? Iya betul, jadi yang menarik sebetulnya warga Jakarta ini, hasil dari survei kami ya, dari sejak dulu sebetulnya menggunakan lebih dari 1 moda transportasi. Jadi sekitar 60% menggunakan lebih dari 2 moda, 20%-nya lebih dari 3 moda, hanya sisanya 20% lagi yang hanya menggunakan 1 moda selama ini gitu untuk angkutan umum. Nah ini yang belum disadari sebagian besar warga yang masih menggunakan angkutan pribadi. Sebetulnya bahwa di Jakarta ini semua titik
98% begitu ya sudah bisa dijangkau oleh angkutan umum, tapi memang harus disambung. Jadi dimulainya dari rumah naik Transjakarta, kemudian dilanjutkan dengan MRT Jakarta, di ujungnya lanjutkan lagi dengan Mikrotrans begitu, atau menggunakan LRT Jakarta gitu. Itu semuanya harus divisualisasikan, dan kami bisa membantu itu dengan perencanaan perjalanan di Jaklingko gitu. Iya, begitu. Oke, ada kabar baru juga kalau Jaklingko ini katanya di bulan Agustus ini akan mencoba untuk uji coba yang tarif 10.000 maksimal itu ya Pak. Itu mungkin boleh bercerita seperti apa? Jadi mungkin istilahnya bukan sekedar uji coba ya, tapi ini dari Pemprov sendiri kan sudah mendapatkan rekomendasi dari DPRD kepada Bapak Gubernur untuk tarif integrasi antara Transjakarta, MRT Jakarta dengan LRT Jakarta maksimum 10.000 untuk 3 jam. Jika di bawah 3 jam dan jika jarak pendek itu lebih murah lagi bayarnya, menggunakan boarding fee 2.500 plus 250 per kilometer. Jadi sebetulnya sangat terjangkau dan targetnya memang dari Pemprov untuk diluncurkan ya dalam waktu dekat, mudah-mudahan di bulan ini, dan setelah itu memang akan ada evaluasi 6 bulan berikutnya. Jadi bukan sekedar uji coba, bisa langsung dinikmati masyarakat luas. Kalau uji coba itu sudah kami lakukan di tahun lalu ketika peluncuran di Stasiun Tebet, dan sudah dilakukan uji coba kartu Jaklingko, kemudian juga aplikasi Jaklingko, dan itu sudah dinikmati oleh ya masih terbatas masyarakatnya. Sedangkan sekarang harapannya semua warga yang masuk ke Jakarta ini bisa merasakan sendiri gitu kenikmatan atau kemudahan dan keterjangkauan dari tarif integrasi yang baru ini. Artinya dengan tarif maksimal Rp10.000 tadi yang akan berlangsung mulai bulan Agustus, artinya sudah apa bagaimana Pak? Rencananya di bulan ini. Di pertengahan bulan ini. Di pertengahan bulan ini hingga 6 bulan ke depan. Iya. Nanti setelah 6 bulan ke depan akan seperti apa? Akan ada evaluasi. Nah, ini justrunya yang lebih menjadi terobosan lagi, bahwa seharusnya tarif angkutan umum itu dievaluasi secara rutin. Ini dilakukan di semua kota besar, kota modern dunia ya. Jadi ada survei, ada kajian lagi setelah penerapan tarif baru, dampaknya seperti apa. Nah, kemudian dari laporan ini nanti tentunya akan dilaporkan kembali kepada Pemprov DKI Jakarta dan juga mungkin kepada DPRD untuk bisa diputuskan kembali begitu. Jadi dari hasil survei kami, dan ini dilakukan oleh konsultan global juga dari KPMG dan didukung oleh Sistra ya, konsultan transportasi dunia juga. Dari proyeksinya menggunakan modeling yang sudah mereka punya, dalam 1 tahun pertama saja bisa meningkatkan penumpang di beberapa moda itu 16%. Jadi ini tentunya dalam waktu singkat bisa menambah jumlah angkutan umum dan menarik dari angkutan pribadi itu lebih kepada angkutan umum dengan waktu cepat begitu. Jadi dibandingkan kalau misalkan melakukan penambahan jaringan yang tentunya perlu waktu dan investasi, sedangkan untuk integrasi digital ini bisa dilakukan dalam waktu lebih cepat. Kami memulainya dalam waktu 1,5 tahun dan sekarang sudah di penghujung fasenya. Kami optimis sesuai dengan proyeksi kami, dan ini juga metodologinya juga cukup matang begitu, bahwa ini nanti akan menarik minat banyak pengguna angkutan umum. Artinya dengan maksimal tarif 10.000 bisa dikatakan cukup ekonomis tidak ya Pak? Karena saya selama menggunakan transportasi khususnya bis Transjakarta, ini kan hanya terkena tarif 3.500 ya Pak ya. Apalagi kalau lebih pagi 2.500 saya lupa. Itu kan sampai Lebak Bulus kita katakan. Namun kalau kita menggunakan MRT memang waktunya lebih efisien. Tapi harga yang dikenakan itu kalau sampai Fatmawati saya lupa harganya berapa. Cuma sampai Haji Nawi itu sekitar Rp10.000. Nah ini artinya dengan maksimal tarif sampai Fatmawati itu 10.000 dan dari kita katakan transportasi penghubung kayak Mikrotrans atau mungkin yang berkaitan lainnya itu akan tetap berlaku gitu. Maksudnya ketika 1 kali tap Oke, 1 kali tap 0. Meskipun misalnya saya naik busway dulu atau naik bis Transjakarta kemudian langsung nyambung ke MRT, itu tetap mana yang kena tapnya Pak? Yang jadi harganya? Perlu saya jelaskan,
yang menjadi aturan baru itu adalah tarif antar moda. Sedangkan tarif moda tunggalnya itu tetap. Jadi kalau menggunakan Transjakarta sebagai moda tunggal, tetap menggunakan tarif yang murah yang 3.500 yang sekarang ini. Sampai berapa kilometer pun gitu ya, itu tetap 3.500 sesuai dengan rutenya Transjakarta. Kemudian juga tarif Mikrotrans yang biasa disebut angkot Jaklingko, sebetulnya namanya tarif Mikrotrans, itu juga tetap Rp0. Bahkan sudah terintegrasi dengan salah satu ojek online juga begitu ya. Jadi kalaupun misalkan tidak ada feeder yang angkutan umum, itu juga bisa dibantu oleh feeder ojek online atau taksi online. Jadi betul-betul kendaraan pribadi tinggal di rumah aja gitu. Betul. Kita semuanya menggunakan angkutan umum aja ke depannya. Tapi terintegrasi dengan ojek online atau mobil online tersebut, itu tarifnya nggak berlaku ya Pak ya untuk yang maksimal 10.000 itu? Akan ada kode promo nanti. Friday Talk. Friday Talk.